Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Geostrategi itu sendiri adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi, sistem dalam menunjukkan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dalam hal ini, sumber daya suatu negara terbatas atau tidak dengan tujuan geopolitik, geostrateginya butuh, dan strategi ini berkaitan dengan geografi. Tujuan geostrategi pertama adalah tegak hukum dan ketertiban. Kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, terselenggarakannya pertahanan dan keamanan. Keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kelima, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang ketiga, fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas ataupun eksistensi bangsa. Fungsi lainnya yaitu adalah dari ketahanan pada aspek ideologi, kedua ketahanan pada aspek politik, ketiga ketahanan pada aspek ekonomi, keempat ketahanan pada aspek sosial budaya, dan kelima adalah ketahanan pada aspek tahanan. Sifat geostrategi Indonesia pertama adalah manunggal. Dalam membangun ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif atau komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam, ditunjukkan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri, karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Ketiga adalah kewibawaan, bertujuan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan harus diperhitungkan pihak lain. Keempat, berubah menurut waktu, bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi bangsa. Kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Keenam, percaya pada diri sendiri, dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. Dan yang terakhir adalah tidak tergantung pada pihak lain. Ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional pada dasarnya mirip konsep keamanan komprehensif yang telah kita bahas pada tulisan terdahulu. Kemiripan tersebut terutama terletak pada sifatnya yang bersifat semesta atau total, akan tetapi berbeda dengan konsep keamanan komprehensif. Konsep ketahanan nasional merupakan konsep yang lebih luas cakup pengaruh aspek ketahanan nasional. Yang pertama adalah mempertahankan ideologi bangsa. Yang kedua, mempertahankan ideologi bangsa. Negara dengan ketahanan yang kuat tentu tidak akan mudah terpengaruh dengan berbagai ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi dasar dari sebuah negara. Yang kedua, sebagai dasar penerapan ideologi. Di dalam ketahanan nasional, terdapat aspek ideologi dalam pembentukannya. Ketahanan nasional merupakan salah satu hal yang berpengaruh pada penerapan ideologi bangsa, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi untuk menjalankan ideologi bangsa. Ketiga, mencegah berkembangnya ideologi lain. Pengaruh ketahanan nasional pada aspek ideologi lainnya adalah dapat menjaga agar tidak ada ideologi lain yang berkembang dalam sebuah negara. Keempat, menjaga kelangsungan hidup sebuah negara.
Pengaruh ketahanan nasional terhadap aspek ideologi lainnya adalah untuk menjaga agar kelangsungan hidup sebuah negara dapat terbebas dari ancaman yang muncul di dalam maupun di luar negeri. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Yang pertama adalah anggaran pertahanan. Kedua, jumlah penduduk suatu negara. Ketiga, ancaman konvensional dan non-konvensional. Keempat, anggaran pertahanan negara lain. Kelima, kemampuan keuangan pemerintah. Keenam, harga alutsista. Ketujuh, jumlah personil sistem pertahanan. Baiklah, sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.